itu muncul tokoh Pak Habibie. Habibie ya waktu itu ya. Nah, pada saat itu Habibie kan beliau ada di posisi di jajaran pemerintah. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, kita berjumpa lagi dalam acara Ngopi di Parmusi. Bersama saya Hari Maksum, seperti biasa kita akan ngobrol santai, berbincang tentang berbagai persoalan yang terjadi di negara kita. Ngopi bisa berarti ngobrol persoalan Indonesia, ngobrol persoalan Islam, atau ngobrol tentang persoalan-persoalan yang menjadi sorotan masyarakat, dan kita bincangkan dari berbagai perspektif hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Muhammad Najib. Beliau adalah Ketua IJMI Jawa Barat, Guru Besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan sekaligus jadi Ketua Majelis Pakar Parmusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Hari ini bisa hadir ke sama-sama. acara. Terima kasih juga. Ya, sahabat Madania, sebelum kita bergumul dengan pemikiran Profesor Najib yang genuine, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Madania TV. Sekarang sedang kesibukan apa, Prof? Sekarang sejak COVID kemarin itu kita di IJMI banyak kegiatan-kegiatan membantu pemerintah dalam rangka pengabdian untuk gerakan pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian dalam suasana karena memang lebih banyak aktivitas itu di luar kantor, nah kegiatan IJMI lebih banyak dilakukan dengan seminar-seminar online atau webinar. Webinar ya? Webinar. Iya, iya. Selama bulan Ramadan kemarin itu kita lakukan webinar selama 5 kali. 5 kali. Ada yang terkait dengan COVID-19 itu 4 kali dengan beragam pendekatan. Ada COVID dilihat dari sisi dampaknya terhadap ekonomi, kemudian dampaknya terhadap kesehatan, kemudian juga menyangkut kebijakan pemerintah dalam menangani COVID, dan juga webinar berikutnya terkait dengan COVID terhadap dampaknya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan agama. Nah, kemudian bersama dengan itu juga karena kebetulan saya menjabat sebagai Ketua IJMI Orwil Jawa Barat, IJMI Orwil Jawa Barat ditunjuk oleh IJMI Pusat menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Muktamar IJMI. Oh, Muktamar Jawa Barat ya? Muktamar IJMI rencana berdasarkan amanat dari Silaknas tahun 2019 di Padang pada bulan Desember tahun 2019 itu tahun 2020 diselenggarakan muktamar. Dan di dalam keputusan Silaknas itu ada 4 calon tuan rumah. Aceh, Jawa Barat, 5. Jadi Aceh, Jawa Barat, kemudian Jogja, Makassar, dan Papua. Tapi kemudian setelah dilakukan kajian dan juga dibawa di forum rapat di Majelis Pengurus Pusat, akhirnya diputuskan ditempatkan di Jawa Barat dan tepatnya di Bandung. Nah, bersama dengan itu berarti IJMI Orwil Jawa Barat ditunjuk sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan muktamar yang agendanya mestinya bulan Desember tahun 2020 ini. Rencananya dilaksanakan Desember? Ya, rencana Desember. Namun demikian di forum RMPP kemarin, rapat Majelis Pengurus Paripurna pada tanggal 23 Juli ya, itu ada
beberapa opsi terkait dengan waktu. Opsi ini karena terkait dengan variabel situasi COVID. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang saja tren perkembangan COVID ini kan fluktuatif, kadang turun kemudian kadang naik juga begitu. Dan sampai sekarang ini statusnya kan masih PSBB AKB kalau untuk Jawa Barat. PSBB adaptasi kebiasaan baru. Hanya dengan status ini ada beberapa protokol kesehatan. Di antaranya adalah tempat-tempat keramaian itu sudah mulai dibuka, tetapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, dan juga keramaian boleh atau tempat-tempat wisata, tempat-tempat pusat ekonomi itu bisa atau boleh dibuka kembali, tetapi dengan syarat tidak lebih dari 50%. Seperti sekarang kan hotel-hotel sudah dibuka, tapi persyaratannya masih 50% menerima. Nah, situasi begini ini apakah nanti pada bulan Desember itu statusnya masih PSBB KB atau sudah normal kembali seperti semula, artinya total tidak ada lagi PSBB, atau malah naik, atau tetap seperti ini, atau malah tidak ada. Nah, itu yang nah, ketika saya konfirmasi ke tim Satgas, salah satunya di antaranya itu salah satu di antara tim Satgas itu termasuk juga dari pihak hotel-hotel, ketika kita survei, ditanyakan apakah bulan Desember itu nanti situasi COVID atau status PSBB ini masih tetap seperti ini atau sudah normal kembali, normal seperti semula. Nah, semua tidak ada yang bisa menjawab dan tidak bisa memastikan gitu. Nah, karena ketidakpastian ini kemudian ada beberapa opsi-opsi gitu. Opsi pertama tetap dilaksanakan pada bulan Desember dengan offline, artinya physical meeting, dengan harapan bahwa bulan Desember itu statusnya sudah normal kembali, maka seperti biasa. Jadi mungkin melibatkan semua peserta yang banyak dari semua utusan se-Indonesia. Yang keduanya, kalau memang situasinya masih PSBB AKB, pada bulan Desember itu masih seperti PSBB AKB dengan protokol maksimal 50%, kemungkinan tetap diselenggarakan di Bandung, bulan Desember tahun 2020, tapi dengan cara sebagian offline, sebagian online. Nah, opsi ketiga, untuk antisipasi keselamatan, keselamatan jiwa, jangan sampai nanti ketika kita hadirkan meskipun 50% dari jumlah peserta itu 1.000, kalau diperkenalkan hanya 500 itu kan dari sisi jumlah memang kategori banyak juga. Banyak. Jangan sampai juga ketika setelah selesai penyelenggaraan itu ada malah jadi klaster baru. Gitu. Nah, jadi opsi ketiga itu diundur sampai tahun 2021. Tahun 2021 ada dua opsi lagi juga. Apakah tahun 2021 itu tidak lama dari itu, apakah 3 bulan, bulan Maret atau sampai bulan Juni, atau diundur sampai pada bulan Desember tahun 2021-nya gitu. 1 tahun berarti ya diundur. Jadi diundur 1 tahun. Atau tidak diundur 1 tahun, mungkin ditambah 3 bulan saja. Jadi tahun 2021 mungkin bulan Maret atau bulan April gitu. Atau 6 bulan. 6 bulan. Tapi itu juga tergantung situasi ini variabel situasi COVID.
bagaimana perkembangannya. Iya. Kalau misalnya katakanlah Desember jadi, itu sebetulnya tema apa yang diusung di muktamar itu? Terutama dalam menyikapi gejolak yang terjadi di masyarakat. Iya, sampai sekarang masih belum ditetapkan tentang temanya, tetapi kalau berdasarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di forum RMPP kemarin itu, ada beberapa pilihan penekanan. Pertama menyangkut tentang kita mengangkat isu terkait dengan penguatan SDM. Kemudian penguatan SDM menuju Indonesia Emas tahun 2045. Iya. Jadi penguatan rekonstruksi penguatan SDM Indonesia menuju atau SDM ICMI menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, Indonesia Emas 2045 ini kan sebetulnya tema tema nasional, tema bangsa Indonesia. Nah, kita menyambut atau menyongsong itu. Jadi jangan sampai orang lain sudah merancang sekian puluh tahun, kita baru berpikir untuk 2 tahun ke depan. Orang lain berpikir 100 tahun apa yang akan dilakukan. Nah, kita jangan sampai juga orang lain visinya itu melampaui 25 tahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun, satu abad. Mereka sudah punya rancangan, punya desain. Kita tidak punya rancangan apa-apa gitu. Jangan sampai begitu juga itu nih. Iya. Prof, kalau kita ke belakang berbicara tentang ICMI, bagaimana ketika lahirnya ICMI itu perannya sangat signifikan di dalam berbangsa dan bernegara ini. Bahkan saat itu menteri-menteri itu banyak dari ICMI, sampai disindir ijo royo-royo karena ICMI banyak melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berperan di dalam negara lah, di kenegaraan ini. Nah, sekarang gimana ICMI? Apakah ada semacam penguatan lagi untuk turut berperan aktif dan melahirkan kader-kader atau tokoh-tokoh bangsa di negara ini? Iya. Kalau kita lihat dari aspek historis bahwa ICMI ini kan memang digagas oleh orang-orang yang punya pemikiran ke depan, pemikiran jangka panjang sangat luar biasa. Diawali dari keresahan dan keprihatinan kawan-kawan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan masjid. Mereka punya pandangan bahwa pada era awal abad 20 di Indonesia ini sudah booming cendekiawan. Pada saat itu belum ada ICMI, tapi istilah atau terminologi tentang cendekiawan, intelektual itu sudah mulai muncul. Banyak pemikir-pemikir Islam, cendekiawan Muslim bertebaran di Indonesia ini yang saat itu sedang booming. Ada kemunculan Cak Nur, Nurholis Majid, kemudian Gus Dur, Amin Rais, kemudian juga Kunto Wijoyo, dan banyak lagi yang lain. Di situ dipandang bahwa pemikiran-pemikiran para cendekiawan ini sebenarnya itu merupakan aset strategis kalau memang bisa dijadikan satu entitas cendekiawan kemudian dikelola menjadi satu kekuatan, satu power untuk bisa berkontribusi terhadap umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah, sehingga muncul pemikiran bagaimana kalau para cendekiawan ini ada wadahnya
wadah untuk bersilaturahim, wadah untuk berinteraksi intelektual, wadah untuk berkomunikasi, wadah untuk berdialog, dialog akademik, dialog saintifik, dialog intelektual. Nah, kalau saja itu bisa dilakukan atau entitas itu bisa dikoordinasikan, dikonsolidasikan, itu nanti akan muncul atau dipersepsikan bahwa kalau dikonsolidasikan itu bisa menjadi satu kekuatan yang bisa berkontribusi secara konstruktif dan positif terhadap perkembangan kemajuan umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah, sehingga muncul. Nah, ketika gagasan ini kemudian disosialisasikan kepada para tokoh-tokoh cendekiawan pada saat itu, kemudian mendapatkan respon. Nah, ketika mendapatkan respon, mereka mendialogkan kembali tentang formulasi wadah dan juga formulasi institusinya itu seperti apa dan mau apa dan juga bagaimana. Muncul diantaranya adalah interaksi pemikiran bahwa dialog dan interaksi intelektual di antara para cendekiawan Muslim pada saat itu akan lebih efektif juga kalau kita mensinergikan dengan seluruh seluruh komponen bangsa. Jadi bukan hanya eksklusif dari para cendekiawan, tapi juga kita bersinergi, berkonsolidasi juga dengan komponen bangsa. Ada dari pemerintah, ada dari ormas Islam, dari tokoh umat, dari para kaum profesional, kemudian para birokrat, kemudian dari unsur government, unsur community gitu. Nah, kalau itu dilakukan akan efektif. Tetapi kalau eksklusif hanya sebatas konsolidasi ansih dengan para intelektual, itu akan tidak strategis atau kurang efektif. Nah, sehingga kemudian dikolaborasi, disinergikan, didialogkan kembali dengan komponen bangsa yang lain. Salah satu diantaranya adalah muncul pemikiran bahwa wadah ini akan punya power yang sangat strategis kalau ada simbol kekuatan besar. Simbol kekuatan besar itu diantaranya adalah tokoh yang memiliki kapasitas intelektualitas tinggi di bidang hal-hal yang sifatnya di bidang sains atau di bidang profesi, di bidang ilmu, di bidang sains yang sains itu sangat menentukan terhadap percepatan perubahan kehidupan manusia, kehidupan bangsa. Pilihannya adalah tokoh yang memiliki reputasi besar di bidang sains dan diakui oleh masyarakat masyarakat nasional, masyarakat dunia, dan kemampuan dan keahliannya itu sangat strategis. Nah, akhirnya punya pemikiran itu muncul tokoh Pak Habibie. Ya waktu itu ya. Nah, pada saat itu Habibie kan beliau ada di posisi di jajaran pemerintah. Ya. Nah, sehingga disitulah muncul pemikiran bahwa memang sinergitas antara civil society dengan government, dengan people, gitu. Itu sangat penting. Nah, dari situlah kemudian ketika terwujud kolaborasi atau sinergitas antar berbagai komponen peradaban itu tadi, ada civil society, ada government, kemudian ada juga masyarakat, itu bertemu di situ, dan akhirnya
terbentuklah ISMI. Iya. Nah, ketika ISMI tampil, ISMI lahir karena memang punya ruh yang sama, inspirasi yang sama, punya spirit yang sama. Nah, akhirnya mereka bersinergi. Nah, mendapatkan momentum yang tepat pada saat itu, sinergitas itu muncul dan terbangun di antara seluruh komponen bangsa, termasuk pimpinan pemerintah tertinggi yaitu presiden. Sehingga berkolaborasi, bersinergi antara gagasan-gagasan pemikiran dari para cendekiawan tentang bangsa, tentang umat, tentang agama, tentang peradaban. Terjadi sinergi waktu itu ya. Nah, terjadi sinergi. Iya. Nah, karena sinergitas itulah kemudian dikesani bahwa untuk menyelesaikan untuk membangun peradaban bangsa yang lebih besar, maka seluruh komponen ini juga harus punya gerakan yang sama. Nah, dari situlah kemudian bahwa karena punya pemikiran yang strategis pada saat itu, ISMI akhirnya ketika pemerintah pada saat itu Pak Soeharto menjadi presiden berikutnya, ada di antaranya banyak pemikiran-pemikiran yang muncul dari ISMI ini diadopsi. Diakomodir ya. Diakomodir. Iya. Nah, akomodasi terhadap pemikiran-pemikiran ini sekaligus juga profesionalnya, orang yang profesionalnya, sehingga banyak diakomodir. Nah, ketika ada krisis politik, kemudian terjadi pergantian pemerintah, pergantian kepemimpinan nasional dari Pak Soeharto ke Pak Habibie. Nah, karena Pak Habibie pada saat itu posisinya kebetulan juga sebagai ketua ISMI, sehingga momentum tadi sinergitas pemikiran intelektual itu kemudian diakomodasi oleh pemerintah dan dijadikan referensi. Dan disitulah ISMI bisa berperan ISMI berperan. Ya, baik Prof. Kita lanjutkan nanti perbincangan kita. Sahabat Madania, masih banyak hal yang akan kita perbincangkan dengan Profesor Muhammad Najib. Untuk sementara kita ngopi dulu, rehat sejenak. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.